Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lah. Saya sudah tidak lupa itu hari dan tanggal. Mohon maaf. Nah, besok itu Semoga jadi lekas tidak pulih, perlu Prof. lagi kita kuliah. Tidak perlu lagi kita kuliah karena saya anggap hari ini. Jadi saya mohon maaf atas kesalahan saya dan Anda juga memang saya di WA tadi saya minta maaf juga. Nah, memang untuk mengisi waktu juga saya kira memang pertemuan pertama ini jadi saya 6 kali bertemu dengan Anda nanti. Nah, kemudian Prof Nasrul 5 kali dan Prof Amir juga 5 kali. Nah, buku yang saya sudah kirim di WA itu ada 12 bab. Ya, ada 4 bagian sesungguhnya. Nah, kemudian ada, tapi karena mestinya 4 kelompok, tapi karena sudah 5 kelompok, oke, nggak ada masalah. Jadi untuk kelompok 1 itu nanti akan membahas chapter 1. Kelompok 2 juga membahas chapter 2. Dan seterusnya nanti kelompok 5 itu membahas chapter 7 ya. Ya 6 dan 7 kalau nggak salah. Yang chapter 5 ya. Kelompok 5. 2 chapter nanti dia. Kelompok 5. Sehingga kelompok 1 kembali ngambil untuk bisa ketemu nanti Propnas. Semuanya harus ketemu Propnas. Dan semuanya juga harus ketemu saya. Ya, nah, supaya semua ada nilai. Karena nilai individu itu dari present Anda. Presentasi, pertanyaan, jawaban. Nanti di kolom chat semua ditulis. Nah, jadi kelompok 1 akan membahas ini minggu depan itu ya hari Kamis insya Allah. Nah, itu kelompok 1 yang present. Silakan diterjemahkan itu ininya. Saya kira terjemahannya gampang. Kemudian nanti bikin PPT dengan AI itu bagus tuh. Nah, kemudian khusus untuk kelompok 5 itu chapter 5 dan 6. Nanti chapter 7 kelompok 1 lagi yang maju ke Pak Nas, baru satu-satu. Ya. Jadi saya sampai 6 pertemuan dengan saya. Jadi semua kelompok akan ketemu dengan saya. Sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan nilai, poin-poin dari pertanyaan ataupun presentasi saudara. Jawabannya juga. Jadi nilai kelompok itu adalah tugas Anda itu dalam bentuk PPT nanti ringkasannya. Kemudian Anda present, kemudian kita diskusi. Nah, nilainya nanti ada di ini angka kelompok itu, kelompoknya misalnya ya kelompok 1 ya, bab 1. Nanti nilai individunya ada di diskusinya nanti. Apakah dia menjawab? Nah, begitu juga yang lain bisa bertanya kepada kelompok 1 semuanya. Keenam, pertemuan ketujuh itu dengan Prof Nas. Jadi selama 5 kali beliau, kita habiskan buku itu. Jadi saya berdua dengan Prof Nas itu, buku itu. Dibagi 6 chapter masing-masing. Kemudian Prof Amir akan juga berikan buku dan itu dibagi lagi nanti, insya Allah. Jadi buku itu akan dibaca oleh Anda, diringkas oleh Anda dalam bentuk PPT yang menjadi tugas Anda. Dan itu nilai kelompoknya. Nah, nilai individunya saya kira tadi kita diskusi itu. Dan semua di kolom chat ditulis. Nah, kemudian ya metode penelitian itu sesungguhnya kita lari ke paradigma yang meneliti. Itu kan asal kata dari teliti.
Nah, meneliti itu ya untuk mendapatkan informasi ya. Nah, bahkan itu penelitian. Jadi memperoleh informasi kemudian bisa menjadi solusi. Nah, terutama nanti di manajemen rekayasa, kalau Anda di rekayasa itu ada beberapa model yang bisa dibuat. Nah, kalau orang-orang arsitek itu biasanya dia lari ke kualitatif, paradigma kualitatif. Meskipun ada juga yang lain paradigma kuantitatif. Nah, paradigma kuantitatif dan kualitatif. Bahkan sekarang banyak buku Creswell misalnya itu mixed method. Jadi bisa dilakukan dua-dua hal. Baik kuantitatif maupun kualitatif. Kapan bisa digabung? Bisa sejak dari latar belakang bab 1. Bisa juga nanti di bab 2-nya. Bisa juga di semuanya ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kan bagaimana nanti Anda membuat karya ilmiah yang bernama disertasi. Jadi paradigma yang ada hanya paradigma kuantitatif, ada paradigma kualitatif yang kita pelajari di ilmu manajemen. Kalau di dalam ilmu hukum itu biasanya paradigmanya dia normatif. Normatif. Yang SH ya itu normatif. Dan juga ya banyak juga dia menggunakan macam-macam. Bisa juga melakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi seperti itu semua. Kemudian dua paradigma tadi, kuantitatif dan kualitatif, ya terutama di S3 manajemen itu, kita akan mengantar Anda untuk membuat disertasi dengan pendekatan ya salah satunya atau digabung. Nah, paradigma kuantitatif itu biasanya bicara tentang narasi. Narasi, lebih peduli ke narasi. Sedangkan kalau kuantitatif itu lebih peduli kepada angka-angka dan menganalisis angka-angka tadi. Nah, kemudian cara berpikir dari kedua ini, kuantitatif dan kualitatif itu, biasanya cara berpikir dari kuantitatif itu adalah deduktif. Jadi mengambil kesimpulan dari umum ke yang khusus. Kalau paradigma kualitatif yang sekarang kita ajari ini adalah cara berpikirnya adalah induktif. Jadi berasal dari sifat yang khusus ke yang umum, generalisasi. Nah, keduanya akan menimbulkan lagi pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan seterusnya. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau kualitatif itu paradigma kualitatif itu cenderung ke angka-angka, kemudian cara berpikirnya adalah induktif. Sedangkan kalau kualitatif itu, kuantitatif adalah paradigma cenderung ke angka-angka, kemudian cara berpikirnya deduktif. Makanya ada beberapa logika ya, logika sains. Saya coba share screen nanti. Ini metode sains. Jadi saya hanya tidak bicara dulu ke metode kualitatif dan kuantitatif, tapi saya bicara ke metode ilmiah atau disebut dia metode sains. Kenapa muncul ada hasrat keingintahuan dari manusia itu sehingga muncul nanti knowledge, pengetahuan. Nah, kemudian ilmu pengetahuan atau sains. Nah, ini ada banyak hal kalau kita bicara di sini.
Jadi metode ilmiah. Baby itu dia bilang practice of social research, research atau penelitian. Science is over, a special approach to the business inquiry. Jadi sains atau ilmu pengetahuan merupakan suatu pendekatan khusus untuk hasrat keingtahuan dalam bidang bisnis. Itu menurut Baby. Oleh karena itu sains kadang-kadang di karakteristik dari sains itu logiko-empiriko. Logis dan empirik. Nah, so pillars of science, nah karena itu pilar dari sains itu adalah logik, cara berpikir yang benar itu kalau logika itu. Nah, logik dan rasional masuk akal. Yang kedua, observation empirical. Jadi bisa diobservasi. Nah, bagaimana roda dari sains itu? Dari Laplace 91. Jadi bisa kita mulai dari teori. Ya, ini kalau deduktif, cara berpikir deduktif itu, kita mulai dari teori. Nah, kemudian ada hipotesis. Berdasarkan teori itu ada empirical teori itu adalah penelitian disertasi, bahkan di tesis juga ada temuan-temuan. Nah, kita berdasarkan itu kita menghipotesiskan, kemudian melakukan observasi, baru kita mengambil kesimpulan. Lahirlah teori baru, empirical teori. Itu kalau dia berpikir deduktif, cara berpikir deduktif. Tapi kalau berpikir ini induktif itu berasal dari feel, go to feel. Jadi kita ke lapangan dulu. Kalau deduktif tadi go to library. Kita ke library, baca jurnal, baca apa dan sebagainya. Itu deduktif. Sehingga lahir hipotesis, observasi baru melahirkan. Nah, akhirnya lahir teori, empirical teori. Sedangkan induktif, ini kualitatif itu lari ke observasi dulu di lapangan, go to feel. Jadi melihat fenomena yang ada di lapangan, kemudian coba ini empirical generalism, mengeneralisasi, kemudian melahirkan teori. Jadi satu kalau arah jarum jam itu bisa dari teori ke ini, kalau dia deduktif itu sampai ke teori lagi. Sedangkan kalau induktif, cara berpikir induktif, dia go to feel, dia di lapangan melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Dan akan melahirkan teori baru juga. Nah, human inquiry, kita masuk ke human, rasa penasaran dari manusia itu biasanya waktu kecil itu ini apa, itu apa, ya nanya-nanya gitu. Tapi setelah dia SMA, SMP, itu mengapa begitu? Dari mana ini? Pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban. Kemudian kalau kita sudah ya tingkat tinggi kayak gini, mahasiswa, itu bagaimana X jika Y? Mengapa P jika Q? Ini X ini penelitian, exogenous penyebab, Y itu akibat. Kalau dalam penelitian sebab akibat. Nah, kemudian kita masuk ke pengetahuan. Pengetahuan tahu. Jadi human inquiry-nya ya knowledge itu tahu. Nah, pengetahuan itu bisa berasal dari orang lain, orang tua, guru, media, dan lain-lain. Bisa juga dari pengalaman dan pengamatan sendiri. Pengetahuan itu ada dua. Ada pengetahuan yang unquestionable, seperti kepercayaan, norma-norma hukum tadi ya. Nah, itu tidak dipertanyakan lagi. Nah, kalau pengetahuan ilmiah itu questionable sifatnya. Nah, makanya
questionable sifat-sifat seperti ini adalah pengetahuan ilmiah atau disebutlah dia science. Makanya kita ada yang magister science dan sebagainya. Nah, pengetahuan itu hasil usaha untuk menangkap realita ke dalam jiwa, hingga tidak ada keraguan lagi tentang realitas. Tidak ada keraguan merupakan kata kunci. Objek, realita, benda, peristiwa, sifat. Cukup sampai pada tataran mempercayai tanpa ragu tentang suatu realitas. Contoh pengetahuan. Pelampung kail itu biasanya menggunakan gabus. Kalau kita mancing di empang itu biasanya pakai gabus. Tapi kalau di laut pakai pemberat malah. Oke, dalam kasus ini kita pelampung kail menggunakan gabus, kan rata-rata itu. Gabus mengapung di atas air. Nah, itu pengetahuan, dua pengetahuan ini. Nah, kalau science, ilmu pengetahuan itu ini ya, bersifat tadi questionable knowledge, pengetahuan yang masih bisa dipertanyakan. Nah, dua cara berpikirnya tadi mendapat pengetahuan, metode deduktif. Nah, ini tadi yang saya sudah terangkan tadi. Kemudian metode induksi atau induktif. Kalau ilmu pengetahuan itu menghendaki penjelasan lebih lanjut tentang suatu pengetahuan. Contoh tadi ilmu pengetahuan ya. Sebagai indikator untuk mengetahui ikan telah memakan umpan yang dipasang di kail, diperlukan pelampung yang mengapung di air. Untuk keperluan tersebut diperlukan bahan yang mengapung di atas air. Bahan tadi akan dapat mengapung di air jika mempunyai berat jenis lebih kecil dari air. Salah satu bahan yang berat jenisnya lebih kecil dari air adalah gabus. Berat jenis gabus lebih kecil dari air karena dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kita rangkai secara sistematis ya kalimat-kalimat atau kata-kata itu sehingga dia bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Dari gabus tadi dengan di pelampung ikan tadi disempurnakan dengan kalimat narasi seperti ini. Nah, begitulah Ibu Mimi nanti dalam membuat buku ya dijelaskan seperti itu. Ya. Iya, Bro. Iya. Nah, bagaimana pengetahuan, ilmu pengetahuan? Nah, jadi pengetahuan ini bersifat isolated, hanya sampai kepada kepercayaan akan suatu realita. Sedangkan ilmu pengetahuan itu tidak isolated. Dia menghendaki penjelasan lebih lanjut atas suatu realita. Jadi dia jelaskan semua realita itu. Jadi sekelompok pengetahuan dirangkai dengan penambahan pernyataan-pernyataan lain. Sehingga terbentuk suatu informasi tentang hubungan antar pengetahuan. Nah, logika untuk memahami ilmu pengetahuan atau sains itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau Anda ingin diperjelas silakan. Yang jelas kita tidak akan lagi kuliah besok ya, karena saya sudah minta maaf tadi. Nah, silakan kalau ada yang coba memberikan masukan-masukan atau apapun diskusi kita di sini, silakan. Saya stop dulu share